bahwa Kanjeng Nabi itu kayak kita, butuh makan, butuh minum. Cuman yang membedakan kita dengan Nabi satu, Nabi itu mangannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Kebumen sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Nabi itu juga bersedih. Contoh, pamannya meninggal, sedih. Istrinya meninggal, sedih. Supaya orang tahu Kanjeng Nabi itu ya kayak kita. Cuman bedanya kita dengan Nabi apa? Bedanya satu, Nabi Muhammad itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Orang Kebumen dibalik, kalau susah ngomong, seneng. Biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Dikatakan ana basarum mislukum, aku itu manusia seperti kalian. Pemahamannya apa? Muhammadun basarun lakal basar. Manusia, Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak selumrahnya manusia. Maksudnya apa? Pada sikap dan sifatnya. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa saja, Anda salah. Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, lah kita itu manusia apa? Maka Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan akhlak yang sempurna. Makanya kalau orang Kebumen pengen selamat, gampang. Contohlah role model Kanjeng Nabi. Saya ingin ini cah, Kanjeng Nabi itu kaya karena kerja. 8 tahun jadi pengembala, 12 tahun sudah berdagang, 15 tahun jadi pengusaha, 25 tahun kaya raya. Berarti apa? Iso dicontoh. Kanjeng Nabi saja kalau dia minta, ya Allah saya minta duit langsung dikasih. Tapi Nabi nggak mau, melalui proses kerja. Karena Nabi ingin mengajarkan seseorang itu mendapatkan sesuatu dengan bekerja terlebih dahulu, itu jauh lebih nikmat dibandingkan mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Contoh, kerja jadi tukang son baru dapat duit, itu lebih nikmat daripada nggak kerja tahu-tahu dapat duit. Contoh, kelon diset baru meteng, itu lebih nikmat daripada ora kelon moro-moro meteng. Berarti diuntal codot. Codotnya sapa? Solikin. Saweran santai, kok tak kayak duit gini Kiai Sugih. Ya ini anak gemilang dimana-mana ikut ngaji, nanti tak kasih uang saku ya untuk beli sego kucing. Ya apa-apa ya. Orang bes Pak Dewan gitu nggak ada kupingnya. Dewan yang guyang-guyu orang nyumbang. Wes wingi dah hadre sangoni gini. Kiai Sugih ya apa-apa. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk hadroh 1 juta. Nah, makasih ya. Oh gemilang. Korene malah lamun baik. Nah, pengen apa kin?
Solikin langsung di sini. Namamu bener namanya Solikin. Solikin. Pak. Ya dibagi loro yang kon bae. Oh bisa loro. Ya 500. 4, 5. B1 Solikin. B1-nya siapa kek? Ini ketua B1-nya. Ya. Iki ngapa mah? Pengajian amplopnya jelas. Malah dirampok karo bocah hadrah. Untung Kiai Sugih. Ini cewek-cewek minta, sorry, aku kalau sama cewek nggak mau ngasih uang, tapi maunya ngasih mahar. Iya. Kamu siap dimahari sama Solikin? Anaknya loro. Alhamdulillah. Sudah jam 1 pengajian selesai. Oh belum. Ya Allah. Lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi salah satu keunggulan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain itu apa? Seluruh jejak langkah Kanjeng Nabi itu bisa dipelajari, kemudian kita contoh dan kita tiru. Walaupun kita nggak mungkin sama dengan Kanjeng Nabi, yura bisa. Kok kita disuruh sama plek sama Kanjeng Nabi, kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa. Bahan dasarnya saja sudah beda. Manusia itu 100% terbuat dari tanah. Nabi Muhammad separuhnya tanah, separuhnya cahayanya Allah. Nabi Muhammad maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Solikin mesum, beda. Ya ora apa-apa 500.000 ora apa. Sing ngompong inyong ora nguman. Lho rika untuk bayar gablek ya. Ah? Enggak Pak, nambah luntu. Kalau pengen nambah luntu besok kamu Idul Adha ke pondok saya ya. Saya banyak motong sapi. Nah, wedhus lah wedhus cocok ya. Saya ngomong jenenge siapa? Wedhus. Siapa? Ade. Wis tua Ade. Orang bojo ya remu kayak ngono pas-pasan ya lho. Nah maka mohon maaf, Kanjeng Nabi itu perilakunya bisa dipelajari, bisa dicontoh, walaupun kita nggak harus sama. Contoh ngaten lah, yang paling gampang, ya setengah cek wis rapopo. Jemaah. Ya apa, masa Gusna kayak kiye. Oh jemaah ya apa. Contoh, itu yang belakang sampai mana ya? Hai. Kamu mau? Hai. Malah jawab, kok cute banget sih. Kamu nafsu sama aku ya. Sorry, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir lu cinta Luna. Aku zizi. Loh, kalau kamu bisa nari suami nduk, anak-anak hadroh. Jangan kamu bilang modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah ilmunya goblok. Isinya. Palingnya isinya cilik-cilik. Ya kayak mau sih nggawe wedang kopi lemune ra umum. Ya manuk kecilik. Lato-latonya kempes. Contoh, yang kita tuh nggak mungkin sama dengan Nabi, Pak. Umpamane, saya itu tersinggung kalau ada laki-laki menikah lagi dengan mengatasnamakan sunnah Rasul. Itu wallah nggak bener. Nggak benernya di mana, Gus? Nabi Muhammad itu menikah lagi karena perintah Allah, bukan karena kemauan sendiri.
Lah pertanyaan saya, kalau Solikin nikah lagi, yang merintah siapa? Kui mergo mung karepe dewek. Kalau Solikin nikah lagi pasti kualat. Kiai ini baik durung. Kok Solikin disit? Ya jangan cengan kin. Wis beda, Pak. Nabi itu menikah sampai 13, semuanya atas perintah Allah. Bukan karena kehendak sendiri. Kalau hari ini laki-laki pengen menikah lagi, ya silahkan. Tapi jangan mengatakan sunnah Rasul. Yang lebih celaka lagi siapa? Tadi kayak adik, masih jomblo malam Jumat bikin status malam sunnah Rasul. Karo sapa? Sunnah Rasul karo sabun, keprime. Nah, pemahaman sunnah itu apa toh? Kan ada hadis begini, Pak. Taraktu fiikum amraini ing tamassaktum bihi malang tadillu bihi abadan, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kepadanya maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Berapa, Bu? 2. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer cangkem. Copot. 2. Ketinggalan. Tinggo maning. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin, bahaya. Orang kaya. Kaya ini Pak Jokowi. Saya bulan ini diundang Pak Jokowi 2 kali, tanggal 24 sama tanggal 27. Mungkin kader muda NU yang paling sering diundang sama Presiden, Miftah. Wow. Kalau Solikin sebentar lagi dipanggil Israel. Saya 27 sama Pak Presiden di Jakarta, tanggal 24 di Jakarta. Ya, kelasnya orang Kuaru sama dengan Presiden lah. Berani ngundang saya. Wow. Cuman kalau Presiden amplopnya tebal, kalau Kuaru ya Allah, semurah ditawar. Sing nawar siapa? Iya. Bicara apa-apa kan cadewek. Kan yang wis sugih. Ya kiai ini Prabowo ya sugih. Adik nikahlah. Masak manuk mung kaya keran. Munggo nguyuh tok. Yang namanya hadis yang tadi saya bilang, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, tidak akan tersesat kalau kalian melaksanakan dua-duanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, sunnah Rasul. Pak Dewan esok Gerindra dadi, PDI dadi, P3 dadi. Oh, cangkem nyong ndonga mandi ki ya. Tapi ya kuwi dadi pengajian maning. Calon dewan pengajian numpang. Kalah sama Darussalam ya. Yang ngundang dewek. Ya saya esok wis dadi cangkem ora percaya. Nah, yang namanya sunnah itu dua-duanya ini harus dipegang, 1 Quran 2 hadis. Lah, yang namanya hadis atau sunnah itu apa? Qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi itu menjadi sunnah. Tapi mohon maaf, tetap gak bisa kita sama dengan Nabi. Contoh soal nikah, gak bisa. Walaupun nikah itu dilakukan oleh Nabi, Nabi punya banyak alasan. Contoh, kenapa Nabi istrinya harus banyak? Jawabannya sederhana, Bu. Karena Nabi itu semua aktivitasnya harus direkam, yang kemudian disampaikan kepada umat. Waktu itu belum ada HP. Jadi yang merekam siapa? Istrinya. Karena banyak hal privasi yang melihat hanya istri. Contoh, Nabi mandi berdua dengan istrinya. Yang bisa melihat siapa? Ya cuman istrinya. Nabi kepalanya
ditaruh di paha istrinya. Wa ana haidun, Siti Aisyah dalam keadaan haid. Yang tahu siapa? Istrinya, bukan orang lain. Makanya kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Supaya bisa merekam aktivitasnya Kanjeng Nabi. Lah kaya banser sing direkam apane? Banser beda. Kalau banser mau nikah lagi ya silakan, tapi jangan mengatakan sunnah Rasul. Tapi kalau banser Kebumen keren lah. Saya kemarin pengajian di Pasuruan, jalannya melewati tengah lapangan, bongkar jamaah. Saya turun dari mobil malah dipiting. Sini Gus, saya amankan. Lah, ini kiai bukan tersangka maling pitik ya. Kayak gini kayak ya nyong keteka ya keprimen. Seharusnya yang diamankan tuh tangan-tangan jamaah supaya tidak jiwit saya. Malah saya diginiin. Sudah kakinya lecet semua, diinjak-injak sepatunya banser. Pokoknya nyong dicewol janda set kayak gini. Rambut dijambak, sini dicawil, mau tak balas janda. Be, aku zizi. Zizi. Kalau pengajian tempat jamaah di lapangan tuh ya Allah, jambak juit. Kemarin ada lagi Pak pengajian di Jambi, 15 ibu-ibu hamil, ngidamnya pengen perutnya dipegang sama Gus Miftah. Nomor 2 jambak. Ya 15 ibu hamil jambak saya semua Pak. Untung rambutku kuat, karena aku nguntal semen. Jadi kokoh tak tertandingi. Ayo. Cangkemnya guyang-guyu banyak. Wah, nangkapnya pinter, pasti mantan copet. Contoh soal makan minum. Nabi Muhammad kalau makan pakai berapa jari? 3. Pertanyaan saya, apakah orang Kebumen kalau makan harus pakai 3 jari? Tidak. Tergantung yang dimakan apa. Kalau yang dimakan anggur 3 jari plek, dimakan kurma 3 jari plek. Jangan mentang-mentang orang Kebumen, saya harus sama dengan Nabi. Nabi makan pakai 3 jari, saya juga harus pakai 3 jari. Yora apa-apa, disuguh bubur ayam, melocot jempolnya. Betul. Makanya gak harus sama. Disuguh soto 3 jari, melonyoh. Sop, bakso, mie ayam, repot. Nah, tergantung konteksnya. Contoh lagi yang sering diperdebatkan, soal penutupan aurat. Laki-laki sama perempuan itu kan bedanya soal aurat, sangat menonjol. Auratnya laki-laki itu mana sih batasannya? Baina surroti warrukbati, antara dengkul dan wudel. Laki-laki itu kayak solikin Jumatan pakai sarung tok, rasa pakai baju sah. Orang percaya dijajal, tapi pasti dituduh orang kentir. Makanya kenapa harus pakai kaos, harus pakai baju kayak Gus Miftah? Karena agama itu tidak hanya mengenal etika, tapi juga estetika. Ditutup. Kalau perempuan, seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan 2 telapak tangan. Ada perempuan yang protes, kenapa auratnya perempuan gak sama laki-laki saja? Kalau mau dibuat sama, saya mau. Ya, tapi ini agama itu tahu bahwa badan perempuan itu mengandung hal-hal yang diinginkan. Makanya harus ditutup. Keutamaan Islam itu apa, Nduk? Dibandingkan agama lain, begitu memberikan penghargaan kepada perempuan. Perempuan dalam Islam, Pak, biyen jahiliyah nggak ada artinya. Coba sekarang semuanya perempuan itu menangan. Bahkan sekarang perempuan itu penyakitnya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Biasanya jilbabnya merah. Perempuan itu dalam Islam, Pak, derajatnya ya Allah. Ada surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal.
Sapi saja yang dipilih sapi betina, bukan sapi laki-laki. Al-Baqarah, bukan bakor. Surga terletak di bawah kaki ibu, gak ada kaki bapak. Anak saya tanya, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Lah, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Memang kenapa nak? Takut surganya rusak. Sing kurang ajar pertanyaan di TikTok. Berarti kalau digajol ibu sama dengan digajol surga? Ya beda. Kadang-kadang orang di TikTok itu pertanyaannya aneh-aneh saja. Masa tanya sama saya begini, Gus, kenapa orang bersin matanya merem? Lah, bisa jawab. Tak jawab, iya orang bersin itu matanya merem karena kalau melek iso hilang sak matane. Lah, ya pertanyaan aneh-aneh. Keprimen. Makanya kenapa saya sering membuat fatwa yang aneh-aneh. Kayak fatwa saya, haram hukumnya menikah dengan teman sekantor. Haram. Kakean satu baik kok sekantor dirabu kabeh. Maksimal 4, sekantor ya kebanyakan. Boleh nggak Kiai menikah dengan anak sekolah? Nggak boleh, ditunggu pulang. Sekolah dirabi ya mas. Kayak kejadian di Malang Pak, Ramadan kemarin, petasan kan mati tuh, kakinya di bawah, tangannya di atas. Di atas kepala, kelapa goblok lah. Iya, saya langsung membuat fatwa. Apa fatwa saya? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bisa meledak matanya gitu. Iki mbaknya malah pakai kacamata hitam. Iya, malah nyong sawang kayak tukang pijet. Kita nggak bisa sama dengan Nabi. Kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah, wah ini pemahaman yang salah lagi. Ini pakai salah banget. Bid'ah itu lawannya bukan bid'ah sayyi'ah bid'ah, enggak. Bid'ah itu lawannya sunnah. Gus, memperingati maulid Nabi sunnah. Oh sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Sunnah. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi kalau kita tidak tahu sunnah-sunnahnya? Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah memperingati maulid, Gus. Mana ada Kanjeng Nabi kok memperingati hari ulang tahunnya sendiri? Masa Kanjeng Nabi nirupin sendiri? Panjang umur saya. Ya mungkin. Biasanya yang membuat peringatan ulang tahun itu mesti orang lain. Contoh, istri ulang tahun yang membuat siapa? Suami. Anak yang membuat siapa? Orang tua. Samanya begini Pak, orang yang bilang Nabi Muhammad itu ketika tahiyat membaca solawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa orang NU pakai Sayyidina? Ya beda Pak. Nggak mungkin Nabi Muhammad itu memuliakan dirinya sendiri. Contoh nih, takoni, jenenge siapa? Inyong. Kiai sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah solikin. Kalau ditanya sama orang, namanya siapa? Saya, Solikin. Namanya siapa? Miftah. Gak mungkin saya bilang, namanya siapa? Saya, pengasuh pondok pesantren Ura Aji. Sohibul Londe, Gus Miftah. Kan gak mungkin. Namanya siapa? Miftah. Kata mirip siapa? Namanya siapa? Arif. Di wangi. Oh iki. Arif Rohman, MPDI. Manusia penuh dosa. Ya kan. Kan gak mungkin beliau mengatakan namanya siapa? Saya. Oh, Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Arif Rohman. Oh, Umane Solikin. Pangkatnya siapa namanya? Saya KSM Solikin. Apa kuwi KSM? Kiai Senggol Modot umpamanya.
Nabi Muhammad gak mungkin Pak menyebut namanya sendiri. Tapi ingat, kita umatnya tidak boleh jangkar kepada Nabi. Makanya dalam surat An-Nisa 62 Allah katakan apa? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'do. Kita nggak boleh menyebut nama Nabi itu dengan sembrono. Tak kasih tahu, Allah itu memanggil nama Muhammad secara langsung cuman sekali tok. Kejadian Isra Mi'raj, Allah ketemu 4 mata. Ya Muhammad. Selebihnya apa li? Allah memanggil nama Muhammad ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya Mudassir, ya Muzammil, Toha, Yasin. Allah saja nggak pernah jangkar, masa kita umatnya jangkar? Siapa yang rawuh? Bapak kepala desa. Mamane jenenge siapa? Teko apa ora ge kepala desanya? Ora. Pengajian semeriah ini lurahnya nggak datang. Oh sakit. Ya kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Saya ngomong cepat mati siapa? Cepat sembuh. Ya kalau sakit harus didoakan. Kita manggil umpamane lurah jenenge siapa? Sutrisno. Acara selanjutnya sambutan kepada Bapak Sutrisno yang terhormat dipersilahkan. Itu hanya manggil kepala desa saja yang terhormat. Apalagi pembawa acara itu kalau manggil kiai kadang-kadang berlebih-lebihan nih. Saya larang Anda kalau jadi MC memanggil kiai itu dengan kalimat sohibul fadilah. Apalagi cuman kayak saya. Sohibul fadilah itu nisbatnya hanya kepada Kanjeng Nabi. Sohibul fadilah wal karomah itu khusus untuk Kanjeng Nabi. Kita jangan, nggak usah lah kalau manggil orang kayak Mbah Mun ya wajar lah, al-alim al-alamah pantas. Sohibul fadilah wal karomah hanya untuk Kanjeng Nabi. Kalau manggil saya lebih enak lagi. Acara selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh bajingan Miftah. Bas, selesai. Paling mulai pengajian MC ini cangkemnya udunen. Nggak usah berlebih-lebihan. Satu, yang kedua Pak, orang NU itu salah. Jangan menggunakan kalimat tausiah, tapi yang benar mauidhah hasanah. Kan ayatnya jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Bukan tausiah. Kamu tahu, Kin, tausiah itu apa? Wasoyuwasi tausiatan. Tausiah itu berarti Anda manggil kiai untuk memberikan wasiat. Kok MC pengajian di Kuwaru manggil saya untuk memberikan wasiat? Saya curiga, jangan-jangan dia mendoakan saya cepat mati. Dan saya curiga, jangan-jangan MC nih seneng karo bojone Inyong. Gak boleh. Yang bener mau idoh hasanah, bukan tausiah. Nah, Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Perilaku-perilakunya itu gampang dipelajari supaya kita bisa nyontoh dengan mudah. Makanya dikatakan uswatun hasanah. Lah kiai itu kewajibannya bukan untuk dicontoh, tapi kewajiban kiai ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Raiso Kang. Contohnya begini, Nabi Muhammad itu Pak, mohon maaf ya, kalau beliau mandi airnya ini kok tercampur dengan air yang kotor, yang rasanya pahit, langsung bisa menjadi tawar. Itu Nabi Muhammad itu mohon maaf, kalau tidur masih bisa mendengar. Kita saja masih melek, kadang-kadang sudah nggak dengar. Nabi Muhammad itu matanya bisa melihat ke depan dan bisa melihat ke belakang. Jadi beliau begini bisa melihat yang di belakang. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Lah mata kita di depan saja kadang-kadang nggak lihat. Apalagi kayak bapak-bapak pakai kacamata bingung nyari kacamatanya di mana. Endi kacamata Inyong padahal dinggo dewek. Kanjeng Nabi itu seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, puskesmas, pusing keselio masuk angin. Jadi nggak mungkin pengaji kok Kanjeng Nabi kok jantung koroner, Kanjeng Nabi kok stroke, pada kesolikin.
Kan ya nggak ada riwayat Pak, hadis yang mengatakan diberitakan Kanjeng Nabi Muhammad umur 50 tahun dalam keadaan stroke. Ya ora pantes. Maka nggak pernah. Nabi Muhammad penyakit yang paling banter cuman diracun sama orang. Lebihnya nggak ada. Nabi Muhammad kalau tidur tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena yang tertidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kanjeng Nabi kalau mapan turu dari tidur sampai bangun lagi posisinya sama. Coba kalau bapak-bapak yang tidur, mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana? Di mana? Di mana tangannya? Bangun tidur ngerogoh apa kayak gitu. Loh, Kanjeng Nabi ki lak turu, lak sare, ora turu ya sare. Itu begitu begini, kan sunahnya ngeten. Bantalan tangan kanan, kakinya selonjor, yang kiri ditekuk. Itu sampai bangun posisinya tetap sama. Kalau kita disuruh sama nggak beda, nggak bisa Pak. Contoh lagi, umpamanya yang paling gampang apa? Sholat duha, Kanjeng Nabi hukumnya wajib, kita sunnah. Yang wajib saja kadang-kadang juga ditinggalkan. Kelasnya bocah-bocah ini iki. Subuh krungu adzan, sholatu khairum minan naum, malah dijawab, entek salat, entek naun-naun. Beda. Salat witir Kanjeng Nabi hukumnya wajib, kita sunnah. Kanjeng Nabi haram menerima zakat. Wong ku warung golek zakat. Kanjeng Nabi kalau sakit perbanyak sedekah. Kita kalau sakit malah cari sedekah. Orang Arab itu kalau sedekah buah Pak. Kalau haji itu subhanallah, jeruk sak truk, apel sak truk. Orang kuwaru sedekah jeruk 3 ngenteni tanggane lara. Saya ingin mengatakan apa? Kita itu hanya mencontek, gak mungkin sama. Ininya wis beda yuk. Makanya kalau kamu menuntut suamimu sempurna, gak mungkin. Hei, kalau kamu pengen suamimu kayak Kanjeng Nabi, maka jadilah seperti Siti Aisyah. Ya modar. Saya masuk kamar, istri dandan, saya teriak dari luar, ya Rasulullah. Saya kalau istri saya jawabnya mesra berarti siap dikeloni. Ya. Kalau jawabnya galak berarti nggak siap dikeloni. Ya. Kalau saya bengok, ya Rasulullah, kok bunda jawab, ya Habiballah. Nanti siap. Oke. Tapi kalau istri saya jawab, ya Rasulullah, kok berjawab, Habiballah. Lah, tidak siap. Oh no, Josh. Oh no, Arif lebu kamar malah karo nyanyi. Kembang kantil, manten nanyar diiring bedil. Ono celeret tipe jondel, aku kakek cekelan kene. Loh, tapi apa-apa Rin. Kalau istri itu kalau bisa guyon, jangan terlalu serius. Itu resep keluarga sakinah dari Kanjeng Nabi. Yang paling tinggi namanya mula abah, guyon. Sama istri itu guyon, jangan terlalu serius. Masuk kamar karo bojo guyon wae Mas. Masuk kamar malah debat calon pilpres. Ngaji sak istiqomah nggih. Pon jam 1 ndonga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhala syafaatih. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhala syafaatih. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhala syafaatih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.